Shalom Bapak Ibu keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat datang di ibadah Welcome Baby Day. Saya percaya kita yang hadir adalah orang-orang yang mau bersyukur kepada Tuhan, orang-orang yang mau memberi penyembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus teramat baik dalam hidup kita, amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami Tuhan, yang tidak pernah berkesudahan, yang kami rasakan dalam hidup kami Tuhan. Setiap hari Tuhan, penyertaan-Mu luar biasa dalam hidup kami. Di setiap kami Tuhan, membawa rasa syukur kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur sebab Engkau baik. Ya Raramaralabayase. Terima kasih Tuhan Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami membawa rasa syukur kami Tuhan Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami mau terus bersyukur sebab Engkau baik, teramat baik Tuhan. Kami berterima kasih. Haleluya. Oh, ya Raramaralabayase, Shararamaralabayaso. Kami mau terus bersyukur kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kiararabaralabayaso. Lebih luas
takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Mari sama-sama dengan segenap hatimu nyatakan, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kesetiaan-Mu yang kami rasakan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya, biar segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Oh, oh, ya ralaba 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 ya se, syararama takaralaba ya so. Hanya Engkau yang layak untuk kami tinggikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu dalam hidup kami yang kami rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kesetiaan-Mu Tuhan, bahkan buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama nyatakan kepada Tuhan, terima kasih Yesus. Kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari dengan segenap hatimu nyatakan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Tuhanku,
Dengan lebih sungguh lagi nyatakan kepada Tuhan, katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Kami beri syukur. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, yang tak pernah kesudahan, buat kasih setia-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Oh. Shalom Bapak Ibu Jemaat Welcoming Baby Day yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang mendidik anak. Kita tahu mungkin saudara sedang mengharapkan kelahiran dari pemberian Allah kepada kita sebagai buah pernikahan. Tapi juga mungkin yang sudah memiliki beberapa anak-anak dalam usia 5 tahun pertama yang kita kenal sebagai golden years. Bagaimana momen ini menjadi begitu penting di dalam pembentukan karakter dan juga pembentukan dari kemampuan dalam menangkap dan juga kemampuan pemahamannya. Judul firman Tuhan ini Parenting by the Book, karena mendidik anak seturut dengan firman Tuhan. Teks kita pada hari ini adalah dari Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bisa membaca bersama-sama saya. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berterima kasih untuk ayah dan ibu yang hari ini mendengar firman-Mu dan bersedia untuk dilatih dan diperlengkapi. Dan biarlah kami menundukkan diri kami kepada ketaatan akan firman-Mu di dalam mendidik anak-anak kami dan menghasilkan generasi yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara mengenai anak, maka kita mesti memahami pertama bahwa Tuhan adalah sumber dari hidup seorang anak, dan ia juga adalah upah bagi pernikahan dalam sebuah keluarga. Ketika kelahiran pertama di dalam Alkitab dicatat, yaitu Hawa atau si perempuan itu di dalam Kejadian 4 ayat 1 dan 25. Dikatakan ketika Adam dan Hawa bersetubuh, lalu kemudian dikatakan, maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Dan ini bicara mengenai Kain. Walaupun nanti pada akhirnya Kain itu melakukan sesuatu yang jahat, tetapi pada waktu dia lahir,
Tuhan tetap campur tangan. Tidak ada satu anak pun yang diizinkan lahir ke dunia tanpa seizin Tuhan dan tanpa pertolongan atau campur tangan Tuhan. Dan kemudian ketika Habel meninggal karena dibunuh oleh Kain, lalu kemudian dikatakan dalam ayat yang ke-25, karena Hawa kemudian hamil lagi, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain. Jadi anak adalah karunia Allah. Anak adalah pemberian. Dan Tuhan bekerja bersama-sama dalam proses kehamilan. Jadi kita tahu bahwa itu sebabnya ibu-ibu ketika sedang mengandung ya, sejak awal kita mesti memperkatakan firman Tuhan kepada bayi yang sedang kita kandung ini. Karena Tuhan bekerja, Tuhan memproses dari buah kandungan. Tuhan mengatakan dia telah mengenal kita dan memanggil nama kita. Ya, kita bisa memanggil karena biasanya ayah ibu sudah punya kesepakatan namanya anak itu dipanggil. Panggillah dia. Dan itu akan membangkitkan panggilan Allah dalam hidup mereka. Bahkan juga di dalam Mazmur 127, Salomo menuliskan ini. Bahwa buah kandungan adalah suatu upah. Jadi Tuhan juga berkenan memberkati pernikahan dengan memberikan upah. Perhatikan, bukan tanda persetujuan Allah akan pernikahan. Karena yang namanya pernikahan itu komplit adalah pada waktu si suami dan istri disatukan di dalam ikatan pernikahan kudus. Anak adalah upah. Jadi bukan, untuk kita komplit mesti ada anak. Ada beberapa keluarga-keluarga yang Tuhan izinkan mereka tidak mendapatkan anak. Atau ada yang karena pelayanan mereka begitu berbahaya, mereka berdoa kepada Tuhan untuk mereka tidak memiliki anak. Dan itu sah-sah saja. Karena saya percaya bahwa yang menjadi utuh pertama adalah yang dipersatukan antara suami dan istri. Dan ini sangat menarik karena kemudian kita tahu kebenaran firman ini. Bahwa Allah telah merancang kehadiran anak dalam keluarga yang akan membawa sukacita, kebahagiaan, kepuasan, dan kasih kepada orang tua mereka. Jadi anak itu adalah berkat. Amsal 23 ayat 24 sampai 25 dikatakan, ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak. Yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita. Biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Jadi di sini ada ayah yang bersukacita melihat anak yang tumbuh di dalam hikmat. Kata hikmat di sini bukan artinya dia pintar atau memiliki pengetahuan akademis semata-mata, karena di dalam konsep Perjanjian Lama, di dalam konsep Ibrani, hikmat itu adalah mereka yang taat, mereka yang setia, mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Mereka yang hidup seturut dengan tuntunan jalan-jalan Tuhan. Jadi dikatakan bahwa ayah seorang yang melahirkan anak yang taat itu satu sukacita. Ibunya juga akan beria-ria. Karena dia telah melahirkan anak yang membangkitkan sukacita orang tuanya. Kebenarannya adalah Allah merancang kehadiran anak-anak kita itu dalam keluarga. Dengan kata lain, seberapapun kondisi anak itu, karena ada yang mungkin atas izin Tuhan anak itu lahir secara fisik dia memiliki kekurangan, disabilitas, tetapi tetap pasti akan membawa satu sukacita. Ada seorang anak yang saya muridkan, sekarang dia hampir 30 tahun. Pada waktu dia lahir dalam kondisi 7 bulan prematur, lalu selama 2 bulan di NICU karena satu proses over oksigen dan hidrogen, kemudian otaknya, retinanya terbakar dan baru diketahui bahwa dia tidak bisa melihat.
Dan pertama karena orang tuanya tidak mengerti kebenaran ini, mereka bersalah dan mereka merasa bahwa Tuhan menghukum mereka. Tetapi kemudian anak ini mengenal Kristus pada waktu di SMP. Dan dia berubah, hidupnya berubah. Dan menjadi satu sukacita. Dan saya punya kesempatan mendidik dia sewaktu di SMA. Dan kemudian dia setelah dia kuliah, dia masuk S2 di teologi. Dan dia menjadi seorang pianis dunia. Dan saya percaya bahwa akhirnya banyak orang, banyak gereja yang kemudian diberkati dengan kehadiran dia. Akhirnya orang tuanya begitu senang mengatakan, wah sekarang kami tahu kenapa dia memang diizinkan Tuhan lahir sebagai tunanetra. Dia nggak punya konsep tentang melihat. Tapi dia mengatakan begini, Pastor, satu hari nanti, muka atau wajah yang pertama yang akan saya lihat dengan kemampuan tubuh kebangkitan adalah wajah Tuhan yang telah menyelamatkan saya. Yesus yang telah melepaskan saya dari dosa dan memberikan saya hidup kekal. Saya bilang, wow, saya nggak pernah kepikiran itu. Dan dia bilang, saya menanti-nantikan momen itu akan datang dalam hidup saya. Tetapi sebelum saya datang, saya akan bekerja dengan keras sampai sekarang untuk memberitakan Injil Kristus. Soal yang luar biasa, bagaimana kita melihat Allah merancang kehadiran anak itu, bagaimanapun keadaannya. Nah kemudian saudara, walaupun Allah bekerja memberikan kasih karunia kepada orang tua lewat anak-anak yang dilahirkan, tetapi Allah juga memberikan tanggung jawab mendidik anak itu untuk menjadi taat dan hormat kepada orang tuanya. Kita tidak bisa sekedar titipin kembali kepada Tuhan. Kita terus menyerahkan kepada Allah, tetapi Tuhan memberikan tanggung jawab untuk mendidik dia. Nah, perhatikan firman Tuhan mengatakan, pertama, janganlah kamu bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Saudara-saudara, ini penting. Orang berpikir, alah mudahlah. Dulu mudah mendidik anak, sekarang kan susah. Anak-anak sekarang udah kenal gadget. Mereka susah untuk belajar lagi di alam luar. Bapak Ibu, saya mau mengatakan, pada waktu Rasul Paulus menulis surat ini, keadaan jemaat juga bukan keadaan di mana mereka membesarkan anak dengan gampang. Karena pada waktu itu, seorang ayah di dalam budaya Romawi yang menjadi budaya dominan pada waktu itu. Kalau seorang ibu yang sudah 9 bulan melahirkan anaknya, lalu kemudian ditaruh di kaki ayahnya, suaminya. Bila ayahnya tidak mengambil anak ini, dan kemudian mengatakan, ini anakku, aku ayahmu, lalu dia memberikan nama, si ibu akan mulai deg-degan. Karena kalau dia mengangkat dan mengatakan itu, dia sukacita, berarti anak itu diterima. Tetapi bila kemudian sang suami melihat anak itu lalu berbalik, maka dia tahu bahwa anak ini tidak punya harapan. Maka dengan berat hati, walaupun 9 bulan dia sudah mengandung anak ini dengan berat, melahirkan dengan sebuah perjuangan, dia harus dengan berat hati membawa anaknya ini untuk pergi ke luar kota, dan di situ dibuang di tempat sampah, atau mungkin diberikan kepada orang-orang yang akan memungut anak ini, lalu membesarkan dia untuk menjadi budak atau menjadi pelacur bila dia perempuan. Itulah keadaan pada waktu itu. Jadi kondisi baik abad pertama maupun abad ke-21, tantangan mendidik anak tetap sama. Tetap beresiko tinggi, tetapi Allah memberikan kepada kita juga kebenaran dan bagaimana kita bisa bertumbuh dan menghasilkan anak-anak yang taat dan menggenapi rencana Allah. Ya, ada 3 hal di sini kita akan melihat. Jangan bangkitkan amarah, didik mereka dalam ajaran, dan didik mereka dalam nasihat Tuhan. Nah, yang pertama dikatakan jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Bagaimana kita bisa membangkitkan amarah anak-anak kita? Ada 9 hal yang bisa kita pertimbangkan untuk kita tidak membangkitkan amarah anak-anak kita. Yang pertama adalah terlalu melindungi, overprotection.
Bila kita ingin membuat anak-anak kita frustrasi atau membuat mereka menjadi marah, maka lindungilah mereka terlalu ketat. Jangan percaya kepada mereka. Oh, apa-apa. Oh, nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Jangan main di hujan. Segala macam. Oh, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Sehingga kemudian orang tuanya terlalu protektif. Sehingga mereka tidak pernah mengalami kegagalan atau kalau mau jalan gitu, takut-takut dipegang-pegang. Anak itu harus jatuh supaya dia bisa jalan sendiri. Tetapi kalau kita takut untuk membuat mereka belajar dari kegagalan mereka, maka kita tidak akan membuat mereka bertumbuh, malah justru akan membuat mereka frustrasi. Terlalu dilindungi. Kita tahu kalau itu anak pertama, kita takut. Saya ingat anak saya 4 bulan pertama dokter mengatakan, Bu, jangan sampai anak ini kena flu. Wah, 4 bulan itu istri saya doa, menjaga segala macam supaya tidak kena flu. Lalu bulan kelima dia lupa. Wah, mulai kena. Setiap minggu kena, saudara. Bulan demi bulan. Jadi, karena apa? Ya, pertama mungkin ada alasan dokter itu mengatakan. Tetapi kita belajar bahwa selama 4 bulan terlalu overprotective. Bahkan sekarang ketika dia sudah berumur 21 tahun. Ketika mulai melepaskan dia kuliah dan kemudian dia mulai nyetir mobil sendiri. Kadang-kadang kita masih takut. Masih terlalu overprotective. Dan saya bilang ya, kita belajar sampai dia betul-betul lepas dan mandiri. Tujuannya adalah kemandirian kalau kita mendidik anak. Yang kedua, favoritisme atau pilih kasih. Nah, kita tahu di dalam Alkitab bahwa anak-anak yang dibesarkan seperti Esau dan Yakub, satu anak papa, satu anak mama, menghasilkan sebuah pertikaian di dalam keluarga. Setiap anak itu unik, setiap anak itu memiliki keunikan dan spesialisasi masing-masing, berkat dan karunia masing-masing. Ojo dibanding-bandingke. Jangan dibanding-bandingkan. Tidak bisa, saudara. Itu paling berbahaya dan itu akan membuat anak itu menjadi pahit. Yang ketiga adalah terlalu menekankan kepada pencapaian. Nah, ini terutama kalau dia nanti sudah mulai sekolah. Dapat B, aduh, kamu harusnya bisa dapat A. Kalau dia dapat C, ayo dong kamu mesti dapat B. Dan seterusnya. Sehingga kemudian kita nggak pernah mau mengatakan, oke, papa bangga. Yang penting kamu sudah berusaha. Jadi yang kita hargai itu bukan sekedar pencapaiannya, tapi proses dia mencapai. Karena kalau cuma sekedar kita tekankan kepada pencapaiannya, nanti dia bisa memakai segala cara. Nyontek lah, nipu lah, nyuri kerjaan orang lah, dan seterusnya. Yang kita hargai adalah bagaimana karakternya di dalam mencapai pencapaian itu. Yang kita puji bukanlah, wah papa bangga kamu dapat A. Jangan, saudara. Tetapi kita bilang gini, papa bangga kamu telah bekerja keras. Sehingga kamu bisa mencapai nilai yang baik. Jadi yang kita hargai adalah karakternya. Bukan sekedar pencapaiannya. Dan kemudian yang keempat adalah terlalu memanjakan, overindulgence. Artinya memberikan apa saja yang mereka mau. Apa saja. Mereka takut kalau anak itu nggak mendapatkan apa yang diminta. Sementara di dalam dunia ini tidak ada kenyataan itu, saudara. Jadi saya ingat pada waktu saya melatih anak saya pergi ke grocery gitu ya. Saya taruh dia di cart di atas keranjang. Dan dia berusaha untuk ambil tangannya kiri kanan. Saya bilang gini, Esther, tidak semua yang kamu mau kamu dapat. Itu jelas, saudara. Saya cuma punya anak satu. Ada tendensi kita bisa memanjakan, memberikan apa saja yang dia mau. Tetapi bayangkan bila nanti kita sudah tidak ada. Dia jauh dari orang tua. Ternyata apa yang dia inginkan dia tidak dapatkan. Dia menjadi marah. Dia merasa itu adalah haknya dia. Itu adalah sesuatu yang dia harus dapatkan. Tapi merasa itu karena saya. Bukan karena dia telah berusaha. Inilah bahayanya kalau anak menjadi pusat dari segala sesuatu. Kita harus tahu bahwa karena dia ditambahkan, maka dia harus berpusat kepada Kristus. Yang kelima adalah
mematahkan semangat dia. Mematahkan semangat artinya bahwa dia discourage ya, hidupnya dipatahkan semangatnya, dan dia dia diberikan perkataan-perkataan bahwa kamu nggak akan berhasil, kamu nggak bisa, kamu nggak mampu. Dan kemudian pada akhirnya ketika dia mulai bekerja nanti, dia mulai besar, dia nggak mendapatkan apa yang pernah atau yang dia inginkan, yang dia rindukan. Lalu kemudian kita yang keenam adalah gagal untuk membuat sebuah pengorbanan diri. Apa maksudnya? Ada orang tua ya yang menganggap anak-anak ini adalah tenaga kerja, buruh. Nah ini gawat saudara. Jadi anak itu dibiarkan masak sendiri, nyiapin makanannya sendiri. Kelihatannya, oh dia anak diajar mandiri. Tetapi akhirnya anak itu merasa, loh kok saya jadi budak? Kok papa nggak bisa berkorban misalnya demi dia? Saya ingat kemarin, bahkan waktu anak saya malam begitu, saya jemput dia kuliah karena dia sudah pulang jam 12. Dan dia bilang, "Pak, aku lapar." Lewat tuh mie tek-tek. Terus saya duduk, saya bilang, "Ayo kita, ini papa temenin kamu beli di situ." Di pinggir jalan, saya duduk temenin dia. Dan ternyata buat dia itu sesuatu yang sangat memorable. Dan dia bilang, "Aduh papa terima kasih ya. Walaupun harusnya papa udah capek sekali, udah istirahat karena besok pagi harus kegiatan, tapi mau nungguin." Nah di sini kita belajar personal sacrifice itu. Lalu kemudian yang ketujuh, bahwa kita membangkitkan amarah anak pada waktu kita tidak mengizinkan keterbatasan karena kekanak-kanakan dia. Apa maksudnya? Contoh, bila dia sedang makan, anak umur 3 tahun makan masih belepotan. Itu namanya kekanak-kanakan karena koordinasi motoriknya belum baik semuanya. Tetapi misalnya dia sudah berumur 3-4 tahun. Dia dibilang jangan sentuh listrik itu atau jangan sentuh outlet itu. Tapi dia terus melakukannya. Maka kemudian itu bukan lagi kekanak-kanakan, tetapi itu adalah pemberontakan. Dan itu harus kita disiplinkan. Jadi kita mesti mengerti bedanya kekanak-kanakan dengan keberdosaan atau dengan pemberontakan. Yang kedelapan adalah mengabaikan. Artinya orang tua tidak pernah ada pada waktu anaknya misalnya olahraga atau anaknya kejuaraan. Tapi saya percaya saudara-saudara di sini akan melihat bahwa ini adalah momen yang penting. Bahkan tadi saya masih ingat anak saya bilang, "Pak, saya akan konser hari ini." Ada dia karena dia main band, dia penyanyi. Kita bilang gini, "Boleh nggak papa sama mama ikut?" Padahal itu acara kampus. "Boleh nggak kita nonton?" Saudara, bahkan saya berniat habis pulang dari ibadah saya mau ke sana. Tapi dia bilang, "Dad, udah it's okay. Ini cuman sampai jam siang." Ya sudah bilang, "Sorry papa nggak bisa." Artinya bahwa kita ingin dia tahu bahwa komunikasi bahwa dia tidak ditinggalkan sendirian. Ada momen-momen penting seperti ulang tahun, seperti dia mungkin pertama sekali perform, ya apakah itu di Natal, di gereja atau di sekolah. Kita hadir, kita memberikan dorongan. Dan yang terakhir adalah abusing, baik itu secara fisik maupun secara verbal. Di mana kita di sini melihat bagaimana orang tua selalu melakukan perundungan. Di mana mereka melakukan baik itu perkataan. Dan ini yang paling memahitkan adalah yang paling tajam adalah perkataan. Saudara tahu kenapa perkataan orang tua itu bisa menusuk amat dalam dan akan menjadi memori yang jelek kepada anak-anak. Karena ketika orang tua dengan kemampuan kosakatanya yang lebih banyak, anak tersebut kan masih belum banyak kata-kata yang dia punya. Sehingga dia nggak bisa respon. Apa yang dia lakukan? Dia cuma telan aja saudara. Tetapi jangan berpikir bahwa karena dia cuma ditelan aja, dia lupa. Enggak. Dia bisa ingat nanti. Dan bahkan itu yang akan dipakai sama iblis untuk mengatakan, lihat bahwa orang tuamu itu nggak pernah peduli sama kamu. Orang tuamu itu nggak pernah sayang sama kamu. Tapi sebenarnya kita tahu bahwa itu adalah tipuan iblis belaka. Dan kita melihat bagaimana anak tidak dididik dengan cara dimaki-maki, disindir. Kita berpikir dulu, wah kalau dia dimaki-maki dia pasti bangkit. Bapak Ibu, Alkitab
mengajarkan bahwa orang itu dibangun semangatnya. Perkataan kita adalah perkataan yang menguduskan. Perkataan yang dikatakan dibalut dengan perjanjian garam. Saudara, artinya perkataan yang membawa damai sejahtera, ya, perkataan yang membawa anugerah kepada si pendengarnya. Nah, setelah itu jangan membangkitkan amarah, dikatakan anak-anak didiklah di dalam Tuhan. Nah, kata mendidik di sini atau paideia itu artinya saudara kita melatih anak-anak kita. Kita melatih mereka dari nol untuk bisa punya keterampilan. Apakah itu keterampilan motorik, apakah itu keterampilan berbicara, berbahasa. Itu semua keterampilan, termasuk keterampilan karakter. Misalnya memberi hormat, memberi salam kepada orang lain. Saya ingat waktu anak saya masih 3 tahun, saya ibadah diundang di satu gereja dan di luar kota dan gembalanya senang. Tapi saya tahu bahwa saya mesti bawa anak saya karena diizinkan di gereja itu, saya bawa anak saya untuk praise and worship dan saya pegang anak saya. Tapi dia waktu itu bilang, aduh dia ngantuk-ngantuk gitu. Bisa saja alasan kita bilang, oh dia ngantuk. Tetapi yang saya tidak terima adalah dia tidak memberi salam. Padahal di rumah kita bilang, nanti kamu salam ya sama omnya ya, gembalanya ya, sama tantenya ya. Saya udah kasih ajar, saya latih dia bagaimana memberi salam. Peluk, bilang selamat pagi om, selamat pagi tante. Tapi apa yang terjadi? Dia nggak mau. Dia nggak mau. Lalu kemudian pada waktu praise and worship, dia juga nggak mau. Saudara tahu apa yang dilakukan istri saya? Dia bolak-balik ke belakang. Dan mulai mendisiplinkan anak saya. Sampai gembalanya bilang, udah bu nggak apa-apa, it's okay kok. Dia bilang, no. Bukan masalah menyenangkan hati Bapak Ibu. Tetapi ini masalah karakternya. Kita didik dia. Dan ini memberontak karena dia memakai alasan. Yang sebenarnya dia sudah tahu bahwa dia harus melakukan kebenaran firman. Ini yang kita mesti kerjakan. Dan selalu ada upah dan ada juga konsekuensi. Ketika dia tidak taat, kita harus berikan dia konsekuensi. Tapi kalau dia taat, kita juga berikan dia pujian. Hari ini kamu taat sama papa mama, sama om dan melakukan firman Tuhan. Tapi kita tidak menyogok. Nanti mungkin di kesempatan lain bahwa bribing itu tidak boleh saudaraku. Jangan kita memberikan pencapaian itu upah terhadap karakter. Tetapi pencapaian itu yang bisa diupahi. Karena karakter itu jangan diupahi. Tuhan yang akan mengupahi kita. Mahkota itu milik Tuhan. Tapi jangan bilang gini, kalau kamu taat ya nanti papa kasih kamu permen. Enggak saudara, nanti kalau nggak dikasih permen dia nggak taat soalnya. Jadi bukan itu. Tetapi misalnya kalau dia naik kelas dan dia bisa juara karena dia berjuang keras, mungkin kamu akan dapat sepeda. Itu bisa. Jadi kita lihat bahwa ada pencapaian yang dihasilkan. Karena kemudian kita tahu di dunia juga sama kan. Bahwa yang biasanya diukur pencapaian itu yang kemudian mendapatkan reward. Nah saudara-saudara, jadi paideia itu adalah upaya training ground dan itu bukan setting kelas. Ya, tetapi yang kedua adalah mendidik dalam nasihat Tuhan, yaitu nautesia. Nautesia itu artinya orang tua mengajarkan, mengingatkan, mengkoreksi berulang-ulang dengan prinsip yang benar, bersamaan dengan itu juga memberikan informasi yang aktual. Jadi intelektualnya berkembang, pengetahuannya berkembang, tetapi dia harus terus diajarkan berulang-ulang prinsip kebenaran. Contoh, prinsip menghormati orang tua, prinsip membereskan kamarnya, atau prinsip dia berbagi dengan temannya kalau lagi main bareng-bareng. Kecenderungan anak itu adalah untuk dia rebutan, dia mau ambil. Dan nanti kemudian memahitkan anak lain dengan cara membuat anak itu nangis. Tetapi saya mau mengajak kita untuk berbagi. Dan bagaimana caranya? Nah itulah cara yang kita mesti dorong. Dan izinkan dia jangan cuma sendirian. Seperti di bubble gitu. Di sebuah tutup yang dia tidak, yang kedap gitu. Yang dia tidak bersosialisasi dengan orang lain. Tapi ajar dia. Dan saya mendorong saudara. Komunitas yang paling sehat itu sebenarnya harusnya di gereja. Di mana kita mendorong dan di situ anak-anak itu tidak hanya sekedar bermain di umurnya yang bersamaan, tetapi juga dengan umur yang berbeda. Karena di komunitas, di gereja ada anak kecil, ada anak muda, ada orang tua. Dan semua ini mendorong dia untuk dia memiliki komunitas yang sehat. Karena kalau cuma sekedar di sekolah, dia hanya bersama dengan teman-teman sebayanya.
Tetapi kalau dia di keluarga rohani, dia bisa ketemu sama om, tante, sama opa omanya, kemudian sama kakak-kakaknya, lalu kemudian sama adik yang di bawahnya. Jadi satu komunitas yang sehat dan komplit. Dan saya berdoa pada orang tua, mari kita tidak menyerah untuk terus mendidik anak kita untuk mereka menjadi generasi yang takut akan Tuhan dan taat kepada Dia. Bapa di sorga, aku berdoa kepada orang tua, baik mereka yang sedang menantikan kelahiran bayi, ataupun mereka yang sudah mendapatkan anak dan sedang mendidik anak-anak mereka. Tuhan, kami berdoa supaya mereka tidak menjadi frustrasi, tapi mereka percaya dan melihat akan tujuan Allah yang besar untuk anak-anak mereka. Dan semua usaha ini tidak ada yang sia-sia, karena firman-Mu berkata bahwa di dalam persekutuan kami dengan Kristus, segala jerih lelah kami tidak akan sia-sia. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja GBI PRJ CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Andes Markus Simanjuntak MTH yang telah memberkati kita semua melalui pengajaran tentang Parenting by the Book pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya via live streaming hari Minggu tanggal 6 November 2022 pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. Ibadah Raya tersebut akan disertai dengan ibadah secara online mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk ibadah anak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta tayang ulang atau rerun ibadah yang dilakukan secara onsite, Mandarin Service, 2 PM Young Professional and Couples, 316 Youth English Service, ibadah Junior Church, serta King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum, kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan nomor akun 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Ibadah onsite Minggu tanggal 6 November 2022 di GBI PRJ pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah WBD hari ini. Semua berlangsung dengan baik. Tuhan, Kau juga berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Markus Simanjuntak yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Mengajarkan Tuhan Yesus buat setiap Tuhan para suami istri untuk mendidik anak mereka di dalam takut akan Engkau. Tuhan Yesus, Engkau berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Markus Simanjuntak. Berkati pelayanannya dan keluarganya selalu aman dalam lindungan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa buat para pasangan suami istri yang sedang mengikuti ibadah WBD. Tuhan berkati para suami, jadikan imam, raja, dan nabi di dalam rumah tangganya. Tuhan juga memberkati kesehatannya dan pekerjaan juga usaha. Apapun yang dilakukan selalu berhasil dan beruntung. Dan para suami terus memberi dukungan kepada istrinya sehingga tidak ada rasa cemas dan khawatir pada saat bersalin. Tuhan juga berkati ibu, istri yang sedang mengandung. Berkati kandungannya dan Tuhan juga berikan kekuatan saat melahirkan supaya semua berjalan dengan lancar dan Tuhan cukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Tuhan juga berkati bayi yang ada di dalam kandungan dalam keadaan sehat, normal dan diberkati menjadi Tuhan. Anak-anak yang nanti takut akan Tuhan, berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga Tuhan kami berdoa buat gembala sidang kami Pak Niko. Diberikan Tuhan hikmat yang dari Tuhan di dalam menggembalakan. Juga urapi hamba-Mu di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami juga berdoa untuk Gembala CK7, Dr. Yanto, di dalam pelayanannya, di dalam pengembalaannya. Tuhan memberkati, juga keluarga besar semua aman di dalam lindungan-Mu. Tuhan, kami berkati bangsa kami Indonesia.
Kami berdoa, Tuhan berkati Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin. Tuhan berkati kesehatannya, juga kepemimpinannya Tuhan atas bangsa Indonesia. Bila bangsa Indonesia semakin maju dan sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, dan saatnya kami mau menyiapkan hati kami untuk menerima doa berkat melalui hambanya. Jemaat Welcome Baby Day yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati untuk menerima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin.